Dan bantu lah. Loh, tadi katanya mau sendiri. Iya bantu lah. Nah, kita ulang ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Halo semuanya. Kita lagi ngapain nih? Ya mesti nggak tahu sih Pan, kita lagi ngapain? Ya nggak tahu. Makanya kan gue nanya. Oke guys, jadi welcome to the podcast episode 3. Nah, sekarang kita ini lagi kedatangan beberapa guys yang Artis-artis keren lah. banget ya. Artis dari mana? Rumah Peran. Yoi. Oke. Silakan Denis. Oke, yang panas-panasnya dulu deh, yang kata-katanya dulu nih ya. Jadi di tanggal 8 Agustus 2024 kemarin tuh Rumah Peran barusan aja ngadain suatu drama ya yang judulnya Harmony in the Bowl of Bakmi. Kira-kira gimana nih perasaannya habis tampil? Wah, seneng sih, jujur masih excited ya, masih ke bawah-bawah gitu semangatnya sampai sekarang. Kalau dari aku sendiri sih itu habis performance sampai sekarang videonya masih aku tonton loh. Tiap hari ya tontonnya. Iya. Di mana sih? Itu di Gedung Kesenian Jakarta itu loh. Keren Jakarta ini salah satu tempat kesenian yang terbesar di Jakarta, yang terkenal gitu loh. Wah gila, berarti di sana tuh rame banget loh. Tuh rame. Iya. Rasanya gitu. Penasaran jujur. Wah keren. Nah mungkin kayak aku pernah lihat juga tuh apa ya waktu itu drama pertamanya I Wanna Home ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Kenapa sih kalian akhirnya pertama kali itu mutusin kayak ya udah deh aku mau coba deh Rumah Peran, ada alasan khusus nggak? Oke, mulai dari aku dulu ya. Jadi aku nih bisa ikut Rumah Peran karena pas tahun 2017 ini aku di-encourage sama orang tua untuk mengikuti semacam kelas acting. Nah, tapi ini kelas actingnya tuh di gereja aku. Nah, kita sebutnya sebagai performing arts. Nah, jadi pada waktu itu tuh orang tua tuh melihat ada bakat berakting di dalam diri aku. Jadi sempat di gereja tuh aku pernah tampil ada di sebuah event Natal. Nah, aku tuh berperan sebagai MC dan juga aku berperan sebagai dancer. Jadi kayak semacam malaikat kecil gitu di dalam event Natal gitu lah ya. Ada talentanya gitu ya. Nah, di event kedua aku juga pernah sempat tampil juga, tapi aku lupa kapan. Nah, karena hal itulah, karena pengalaman tersebut, aku mau ikut Rumah Peran gitu. Jadi ada backstory-nya. Iya, lah ya. ada backstory-nya, alasannya gitu. Kalau Iyong gimana Iyong? Kalau aku sendiri sebenarnya awal-awal kan karena aku juga baru masuk pas kelas 7 ya kan. Jadi pas aku masuk udah tuh muncul beberapa ekstrakurikuler gitu kan, after school club. Terus aku lihat ada yang namanya Rumah Peran. Bingung dong, Rumah Peran apaan tuh? Ya kan? Aku penasaran, aku tanya temanku, oh ternyata SC drama. Awalnya sih aku gak mau ikut gara-gara aku emang orangnya gitu berani. Tapi di zaman itu kan ada film yang lagi hot-hotnya tuh, yang mainin kan Reza Rahadian tuh ya kan? Judulnya apa tuh kalau itu? Pas siswanya aku nonton banyak banget. Iya. Caranya respect kan? Pas aku nonton dia itu cara actingnya itu menurut aku, wah keren banget sih jujur. Jadi makanya itu aku pengen coba-coba lah masuk Rumah Peran. Pas aku masuk Rumah Peran, perjalanan aku untuk menuju karir drama enak banget sih. Bentar, nih ngomongin Reza Rahadian dan ngomongin drama. Boleh nggak kita request sedikit ya? Kita request sedikit. Boleh nggak? Coba acting marah, coba. Kalian berdua, mulai dari siapa dulu nih? Yang dulu kali ya. Boleh, yang dulu dong. Iya, yang dari yang muda dulu. Coba acting marah ya. Misalnya coba kasih situasi gitu, marah gara-gara apa? Ada situasi Cewek itu selingkuh. Ceweknya yang mana nih? siapa ya? Misalnya Hugo dah. Boleh. Tiba-tiba Hugo dorong lu deh. Oh, dorong gua gitu. Iya. Terus naik baju lu. Malah keren juga coba naik gitu. Apa nih? Aduh, apa nih? Terlalu santai ya. Karena kita butuh yang Harus ada poin gitu. Coba. Apa ya Pan? Oh, Hugo waktu itu tasnya nggak sengaja ketendang sama Yong. Terus laptopnya Hugo dirusak. Terus dia ngelabrak si Yong, langsung tarik, "Woi, laptop gua." Oh ya, gue coba ya. Coba. Penasaran. Maksud lu apa lu? Rusakin laptop gua? Apa narah? Orang salah sendiri. Oh gitu, berani lu ya? Udah salah juga, masih berani. Mau apa sih dari tadi? Udah aku banyak urusan. Boleh. Satu lagi. Kalau marah ya mungkin dari saya. Coba acting sedih. Coba kita kasih konteksnya. Boleh. Barang kesukaan. Yang paling berharga gitu. Handphone. Handphone. Coba. Jangan. Apa ya? Bayangin
orang tersayang lah. Oh, Entah iya. itu misalnya orang tua atau pacar atau siapapun itu sepupu kayak, wah orang tersayang kalian tuh hilang apa namanya? Meninggal dan pelakunya tepat ada di depan kalian. Jadi ini nih orang yang ngebunuh adik gue nih misalnya kayak gitu. Sensitif ya Pak. bisa atau ngebunuh orang tersayang gue gitu. Coba pengen lihat. Dari gue dulu kan tadi udah yang nih. Oh ya. Kenapa? Aku nggak bisa ngomong apa lagi. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Ya kayak gitulah. Orangnya ada di depan lu nih. Wah, Orangnya ada di depan lu, dia nabrak adik lu nih. kenapa? Kamu setega itu sama aku. Oh, setega itu. Oh gila. Itulah. Itu kelas. Kelas adanya lah ya, Iya, anak saat ini. ya mungkin nggak ada pendalaman Iya. ya gitu. Jadi it's okay. Gimana Dennis? Bagus sih. Acting tadi. Waduh. Kalau aku yang acting kayak gagal deh. Waduh. Jelek. Maksudnya apa? Nah, makanya kita bikin coba Dennis Oh enggak. Udah langsung skip aja gue. Boleh. Kan udah join Rumah Peran sekitar berapa tahun nih? Kalau aku sih baru 1 tahun ya. kalau aku jujur dari batch pertama jadi aku udah masuk 2 tahun. Wah, udah lama banget ya. Pasti udah banyak banget pengalaman yang kalian dapetin. Dan menurut kalian ASN itu apa sih sisi positif atau negatifnya? Oke, aku izin jawab pertama. Jadi kalau dari sisi positifnya ini kita jadi bisa tahu nih cara memanage emosi dengan baik, cara mengatur emosi dengan baik. Terus kita dapat kenalan baru juga karena kita harus berakting dengan sesama pemain. Kemudian kita juga jadi memiliki pandangan mengenai hidup ini. Ya begitulah kira-kira. Nah kalau misalnya negatifnya mungkin jadi karena ini pulangnya telat-telat dulu ya, jadi lebih banyak memakan waktu lah, jadi tugas-tugas jadi banyak yang harus di catch up, begitupun juga pelajaran yang tertinggal. Kemudian mungkin satu lagi jadi kurang istirahat gitu, jadi efeknya mungkin jadi gampang ngantuk di kelas atau gampang tidak fokus di kelas gitu kira-kira. Tapi apalagi mengingat apa ya namanya show Harmony in a Bowl of Bakmi di gedung kesenian Jakarta ya kan, di depan orang seramai itu yang pasti aku yakin mungkin latihannya nggak sebentar, pasti Betul. persiapannya panjang ya. Betul sekali. Nah tapi mengingat tadi juga bahwa Rumah Peran terkadang apa ya mengambil banyak waktu, apakah itu akhirnya memengaruhi nilai para apa ya maksudnya para castnya, para pemerannya atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih itu dari pihak pribadi masing-masing. Tapi menurut aku dengan pengalaman yang kita harus pulang telat, istirahat kita juga kurang, kita ini juga dilatih bahwa mengurus satu event itu nggak mudah. Dan juga dari selain itu kita juga punya sisi akademiknya kan. Jadi kita dilatih untuk memanage waktu kita, bagaimana kita belajar dengan waktu yang kalau bisa dibilang sebentar tuh cuma sedikit. Jadi dengan sisi negatif itu kita juga bisa memikir dengan hal yang lebih positif. Keren. Berarti justru dari event ini kalian malah jadi belajar untuk time management gitu. Iya. Terus ada nggak sih hal baru yang mungkin membekas? Jadi kayak kalian nggak akan bisa lupain ini karena aku dulu pernah ikut Rumah Peran dan ini jadiin diri aku yang sekarang gitu. Aku izin jawab. Jadi mungkin yang paling berkesan itu adalah kalimat memanusiakan manusia. Nah, jadi maksudnya itu kita ini berakting terhadap sesama manusia, terhadap makhluk hidup. Jadi kita berakting senatural mungkin, kita perlakukan dia layaknya manusia pada umumnya, nggak perlu yang sungkan-sungkan ragu-ragu di depan audiens atau di depan kamera. Kita perlakukan layaknya seorang manusia, kita mengeluarkan emosi kita menerapkan emosinya dengan baik gitu loh kepada lawan bicara kita begitu kalau dari saya. Jadi benar-benar kayak real life lah ya. Betul. Gimana Dan? Bagus sih ya. Tapi cuman kita tanya-tanya lebih ke background atau berapa lama sih mereka proses acaranya kali ya? Mungkin yang terbaru ini ya, yang Harmony in a Bowl of Bakmi. Kira-kira kalian tuh latihan tuh berapa bulan sih? Jadi aku jawab aja ya. Itu jujur lama banget.
itu dari awal tahun 2023 malah ya. Betul sekali. Itu zaman-zaman selesai CM-nya kita langsung persiapan transisi ke Harmony Bawah Bakmi ya kan. Awal-awal kita harus ngatur koreo ya kan, dan anak-anak baru kan juga kadang-kadang badannya kaku, harus latih lebih lama lagi belum. Terus kan ini juga musical performance sebenarnya ya kan. Jujur aku juga salah satu yang nyanyi ya kan. Satu yang nyanyi, dan itu butuh latihannya juga cukup banyak ya kan. Nah makanya itu dari pihak Rumah Peran memutuskan bahkan di waktu liburan pun kita ambil. Dan itu juga bukan sebentar doang. Itu dari jam 8 bisa sampai siang, ataupun kita bisa ngaret lebih lama lagi. Jadi kalau bilang cukup lama. Cukup lama ya. Berarti sehari itu latihan bisa berapa jam? 4 sampai 5 jam lah ya kira-kira. Pantes ya, hasilnya bagus banget. Karena effort yang dikeluarin juga nggak main-main ya. Iya, betul. Terus ada nggak sih tips yang mungkin kalian mau kasih atau advice atau semacam quotes buat orang-orang yang mungkin tertarik sama dunia drama, dunia acting, dunia film gitu? Oke, aku izin jawab ya. Jadi menurut aku kalau ingin ikut ASC Rumah Peran ini, yang pertama kita harus menerapkan komitmen. Kita harus mau, kita harus yakin sama diri sendiri. Oh, aku mau ikut Rumah Peran nih, berarti aku harus pikirin nih dampak-dampak kedepannya apa aja nih. Yang kedua, kita harus bisa memanage waktu, karena dengan mengikuti Rumah Peran pasti akan ada banyak waktu yang terbuang. Nah, bagaimana cara kita menyikapi tugas-tugasnya, misalnya tugas ada PR, ada sumatif seperti itu. Nah, kita ini ditantang untuk mengatur waktu yang tersisa. Bagaimana cara kita mengoptimalkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengerjakan tugas dengan maksimal juga gitu. Kalau dari Yung gimana? Kalau dari aku tips yang buat bagi anak-anak yang baru pengen masuk ikut Rumah Peran gitu. Sebenarnya yang aku perhatiin itu anak-anak zaman sekarang ada malu-malu ya kan, jarang bersosialisasi juga ya kan. Jadi ada satu quote dari salah satu kakak yang ngajarin aku, jangan malu-malu, malah harus malu-maluin. Jangan malu-malu, malah harus malu-malu. Iya, karena sebenarnya kunci dari drama itu bukan cara kita ngomong doang sebenarnya, badan kita juga harus gerak. Coba deh, saya ada satu scene gitu, kita marah-marah, bisa gue mencuri gitu. Wah, lu kenapa curi bareng gue sih? Aneh gak? Iya sih, benar. Kayak aku banget badannya, kurang gerakan. Tapi kalau bisa kita even menggerakkan sedikit aja pun orang bisa melihat, oh, aku ini lagi marah loh. Kayak, lu kenapa curi bareng gue sih? Dengan dorong, narik segala macam, jadi pergerakan tubuh. Terus kadang-kadang anak-anak juga suaranya kecil banget. Betul. Jadi kayak harusnya misalkan ngomong kayak segini nih, tapi ada cuma segini. Ada lebih kecil lagi lah. Ya, ada lebih kecil lagi, man. Ada juga yang nggak ngomong sama sekali gitu loh. Dia cuma kayak mikir ngomong apa ya. Karena rata-rata kalau misalnya dikasih skrip baru, kita memang tergantung terhadap skripnya. Jadi kayak kita nggak bisa menguasai gitu loh cerita yang kita akan tampilkan. Yang selanjutnya sih palingan masalah jangan terlalu diem lah di pas Aktif lagi lah ya harus aktif gitu, karena di luar dari drama pun di ASC ini kita juga bisa bersosialisasi dengan orang lebih tua, adik kelas, kakak-kakak baru juga yang akan membantu kita gitu loh. Berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa sebenarnya acting itu bukan bohongan, tapi it's about kejujuran. Iya. Makanya ada yang namanya memanusiakan manusia. Betul. Oke, Keren banget ya. Oh ya, mau kasih tahu lagi nambahin soal yang bohong-bohong tadi. Nah, untuk lebih perjelas lagi, kita ini bohong depan kamera, tapi kita jujur dalam berakting. Itu biar nggak salah kaprah. Benar. Menurut kalian nih ya, kan di Sekolah Dian Harapan ini juga banyak nih ya ASC lain, bukan hanya Rumah Peran doang. Menurut kalian apa sih yang membedakan ASC Rumah Peran ini sama ASC yang lainnya, atau mungkin komunitas yang kalian ikutin di luar sana? Menurut kalian apa yang beda? Oke, kalau dari aku dulu, mungkin sebelumnya kan aku juga pernah ikut performing arts ya di gereja. Untuk komunitas-komunitas lain, dan jika dibandingkan dengan komunitas Rumah Peran, jujur aku nih lebih friendly ya, karena ini kan di lingkungan sekolah. Tentunya teman-temannya yang familiar juga lah, yang meskipun belum kenal. Jadi kita lingkupnya lebih dekat, terus kakak-kakaknya, pengajarnya, pembinanya itu sangat fokus, sangat memperhatikan perilaku kita dan dapat mengarahkan dengan baik juga.
kemudian juga untuk staff-staffnya mungkin atau guru-guru, mungkin blackman-nya juga, dan yang mengatur di belakang layar itu tuh juga mereka kerjanya dengan presisi juga, mereka kerja dengan tepat untuk memastikan kita ini suatu acaranya atau suatu scene-nya dapat berjalan dengan lancar gitu. Berarti nggak cuma dari satu pihak doang, tapi kita harus ada kerjasama. Betul, terlibat semua pihak. Gitu. Dengan itu kan dibilang kita harus terlibat. Nah, menurut aku kenapa Aisyah Rumah Peran ini tuh berbeda dengan Aisyah lainnya, karena di Aisyah Rumah Peran pertama kan ini drama. Kakak-kakaknya ini mengajarkan kita ini harus deket, bonding kita harus kuat. Betul, jadi kayak chemistry kita udah dapet gitu. Ya gitulah. Iya, bisa dibilang gitu. Karena jujur yang dari pengalamanku sendiri, sebenarnya banyak kesulitan dalam menjalankan harmoni of the ball of bakmi ini ya kan. Nah, kenapa? Karena kurangnya bonding antara kakak pengajar sama kita-kitanya gitu loh. Karena kita nggak suka cara kita diajar, terlalu tegas. Karena terus banyak yang komplain, kenapa kita telat mulu sih? Ya kan? Jadi menurut aku penjelasan dong itu aku nggak cukup. Butuh ada namanya pendekatan diri antara kakak sama anggota-anggotanya gitu. Makanya di Aisyah Rumah Peran ini untuk antara chemistry antara kakak pengajar sama anak yang diajarin itu top banget. Gimana Dennis? Jadi aku speechless ya dengan penjelasan. Beda kan? Menurut aku GG banget ya. Gokil abis ini. Merasa udah merasa lagi dengar seminar orang-orang keren lah. Waduh, hebat banget kayak ini. Ini Reza Rehadian versi KW Super. Nah, menurut kalian nih ya, apa sih harapan kalian buat ASN ke depannya? Misal kalau Anda lulus dari sekolah ini, apa sih harapan buat mungkin generasi-generasi yang bakal lanjutin ASN ini? Kalau dari aku ya, harapan pertama aku, tolong supaya lebih serius dalam mengikuti ASC Rumah Peran ini. Soalnya kalau dilihat dari berdasarkan pengalaman aku, banyak anak nih yang seperti meremehkan Rumah Peran dengan datang telat atau malah pulang lebih cepat atau bahkan nggak datang. Jadi tolong keseriusannya itu seperti yang aku bilang di awal, komitmen, dimana dari komitmen itu kita bisa serius mengikuti Rumah Peran. Kemudian ya lebih dibawa fun aja lah, santai aja gitu. Karena kita udah niat nih ya, kita udah serius mau mengikuti, ya let it flow aja, jangan bersungut-sungut gitu. Karena pasti yang merasakan itu kita juga gitu. Nanti kan kita juga mau menampilkan yang terbaik ya, tentunya kita juga harus mau melakukan yang terbaik begitu. Keren. Boleh kita beri aplaus dulu lah. Wah, keren. Nah, tapi sebelum itu minta apa ya? Kata-kata untuk hari ini kakak. Tapi untuk Rumah Peran. Untuk Rumah Peran, untuk adik-adik, kakak-kakak kelas di luar sana, kira-kira apa nih? Ada moto hidup nggak? Moto hidup. Kira-kira moto hidup lah, apa itu? Sulit ya sepertinya. Sulit. Oh, aku dulu ya. Oke, boleh. Gak apa-apa malu-maluin, yang penting jangan malu-malu. Oh, oke. Dibalik ya? Saya itu. Oke. Gimana ya kakak? Atau satu kata deh buat Rumah Peran atau buat anak-anak di luar sana gitu. Kalau dari aku sendiri tetap serius dalam menjalani semua pertunjukan, dan aku sangat berekspektasi lebih sama dengan show yang akan datang gitu. Semoga ada anak-anak baru yang lebih hebat-hebat Yang lagi. yang lebih bertalenta gitu, yang bisa buat aku kayak wow gitu. Jadi tetap serius, tetap semangat, paham. Karena kita bosen ya kadang lihat tuh sinetron begitu-begitu aja nih ya, Iya. nggak ada perkembangannya gitu ya. Betul. Jadi diharapkan generasi Alpha ya, generasi Z, generasi apa? Asik. Saya juga set ini. Oh iya, Anda termasuk Z? Termasuk Z. Z apa? Oh Z ya? Oh, perbatasan. Gen Z saya, Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z ya? Gen Z. Gen Z. Oke deh, kalau gitu thank you so much buat Kakak Yong dan Kakak Hugo Oh, iya. udah Sama-sama. bersedia buat ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini. Iya. Thank you so much. Ya, terima kasih guys. juga.